Jika ada pertanyaan silakan di chat. Halo mahasiswa, ada pertanyaan? Silakan di chat. Mahasiswa ada pertanyaan terkait dengan KKN tahun 2020 atau Bapak Kepala Prodi atau Bapak Safrial, Pak Safrial mana? Pak Safrial memberikan arahan? Silakan kalau ada pertanyaan, mahasiswa silakan memberikannya di chat terkait pelaksanaan KKN. Karena berikut Bapak Wakes 1 akan memberikan arahan terkait KKN tahun 2020 yang merespon pandemi COVID-19. Silakan Pak. Tinggal di belakang Bu. Di samping. Berikut. Ini sudah direkod. Sudah direkod. Sudah. Ya. Izin Pak, izin Bu En. Silakan Pak Ardi. Ini cuma mau komen apa Pak, ini jumlah mahasiswa yang hadir sepertinya tidak maksimal. Takutnya nanti informasi penting dari Bu Eni yang tadi sudah disampaikan juga tidak diserap secara maksimal. Jadi kepada mahasiswa yang sekarang bergabung di room ini, tolong perhatikan betul informasi yang disampaikan oleh Bu Eni dan nanti di-share ke kawan-kawan yang lain. Saat ini juga kalau masih ada kesempatan untuk diajak bergabung, silakan diundang di grup-grup kelasnya. Bantu ya. Oke. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua LPPM Ibu Weni Rabawati. Nah, ini di samping saya. Dua mas. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Ilmu Komunikasi dan Kaprodi Ilmu Pemerintahan ada di atas juga ini monitoring. Nah, Bapak Ibu pendamping lapangan, ada yang senyum-senyum gitu ya Bu Nini senyum-senyum. Ya, tadi sempat terjadi miskoneksi. Jadi paksa istilahnya kita mulai lagi gitu kan. Tadi Bu Weni mulai lagi untuk komunikasinya. Nah, kalau kita perhatikan partisipan yang hadir, kalau mahasiswanya itu berapa ya mahasiswanya? Ini 22 dikurang ini sekitar 17-an ya mungkin Pak Ardi ya, maksimalnya 17-an atau 18 orang. Nah, betul yang disampaikan Pak Betul, Ardi. Pak, lebih banyak dosennya sepertinya ini daripada mahasiswa. Iya, berarti antara kita. Ya, berarti memang harus harus memang betul-betul apa yang disampaikan Pak Ardi tadi betul, bahwa yang ikut mahasiswa yang ikut hari ini itu betul-betul harus memperhatikan dan ini menjadi dipiralkan artinya harus disampaikan juga pada rekan-rekannya yang belum bisa ikut hari ini. Nah, tadi kami juga Bu Eni itu mungkin sudah ada yang melihat daftar absensi. Silakan bagi mahasiswa-mahasiswi yang melihat yang sudah mendapatkan link absensi, silakan diisi absensinya. Nanti bakal tahu siapa yang ikut, siapa yang tidak ya. Nah, saya hanya sekedar menambahkan beberapa hal terkait dengan KKN di tengah pandemi COVID-19 ini.
Ini adalah KKN yang sangat luar biasa bagi kita karena pelaksanaan KKN ini akan banyak dimonitor atau mekanisme monitoring dan evaluasinya itu lebih banyak kepada metode online, ya, metode online. Nah, pesan mungkin untuk mahasiswa dan juga untuk LPPM, terutama LPPM, itu memang betul-betul harus mengefikkan schedule rentang waktu dari KKN ini, karena akan beriringan dengan proses monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh pendamping dan juga oleh LPPM. Nah, bagi mahasiswa nanti mungkin ada pembekalan, Bu Yen, ya. Ada pembekalan lagi untuk proses KKN-nya, hal-hal apa yang akan ditambahkan, hal apa yang akan disampaikan nanti. Nah, pembekalan ini mungkin bisa saja berupa webinar atau misalnya diskusi seperti ini, dan juga pastinya harus ada sepertinya harus ada modul, ya, modul yang akan menjadi panduan bagi mahasiswa. Kemudian berkenaan dengan aktivitas di lapangan khusus untuk mahasiswa dan mahasiswi, ya, mahasiswa dan mahasiswi, aktivitas di lapangan memang harus karena ini dilaksanakan di tempat tinggalnya pada saat ini, ya, di tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggalnya, sebenarnya di tempat asalnya, ya, di tempat asalnya. Kalau tempat tinggalnya bisa saja yang dari Bangko sekarang stay-nya di Kota Jambi, tidak seperti itu. Jadi di tempat asalnya, gitu. Nah, seyogyanya yang namanya KKN itu dilaksanakan di kalau yang dari luar daerah itu di desa-desa, ya. KKN itu dilakukan di desa-desa, kecuali yang memang stay-nya di kota, ya, mau tidak mau harus ya di kota, ya. Mungkin ada skema lain nanti untuk dari LPPM kalau ya kawan-kawan, tergantung DPL-nya, ya. Tergantung DPL-nya. Jadi kawan-kawan yang berada di kota gitu, mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota itu gimana skemanya, ya. Nah, kemudian lagi pelaksanaan KKN ini juga ya sebenarnya tidak beda dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan mahasiswa-mahasiswi di lapangan, karena sebenarnya sudah berbaur dengan masyarakat setempat, gitu, ya, sudah berbaur dengan masyarakat setempat. Karena itu kalau saya membayangkan kalau kita, artinya gini, sikap kita di masyarakat juga harus wajar-wajar saja, ya. Jadi yang wajar saja, ya, yang wajar saja. Jangan sampai pakai alma mater siang malam gitu, mentang-mentang di proses KKN, ya tidak juga seperti itu, saya kira, ya, Pak Doktor, ya. Pak Ardi, tidak juga memakai alma mater terus gitu kan. Tapi kan ada kalanya, ya, ada kalanya mewakili institusi untuk hal-hal tertentu, ya, gitu. Nah, kemudian lagi kalau untuk masalah protokol kesehatan itu memang harus, ya, harus, karena ini sebenarnya merupakan asuransi bagi kita sendiri, ya, asuransi bagi kita sendiri. Nah, kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita di lapangan. Nah, kemudian lagi untuk sistem pelaporan, ini juga harus mempunyai target. Jadi target di tahap dari pelaksanaan KKN, ya. Yang selanjutnya, sering-seringlah diskusi dengan pembimbing, pendamping untuk mahasiswa dan mahasiswi. Jangan malu untuk bertanya dan juga mengenai hal-hal yang baik itu terkait pelaksanaan di lapangan maupun yang sifatnya administrasi. Nah, yang terakhir mungkin yang akan saya tambahkan bahwa
walaupun kita via online seperti ini, tetapi akan ada proses evaluasi dan monitoring. Nah, itu biasa dilakukan di KKN ya. Di KKN itu pasti ada yang namanya monitoring dan evaluasi, baik administrasi maupun pelaksanaan di lapangan. Nah, mungkin itu saja dari tambahan dari saya. Terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu pendamping dan Ketua LPPM yang sudah melaksanakan acara ini. Nanti kita tunggu undangan selanjutnya dari Ketua LPPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada ya? Uti sempat tidur. Halo Bu Uti, nyantai sekali di tempat tidur ya. Oke, Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa semuanya, sudah jelas ya bahwa KKN kita dilaksanakan di wilayah kediaman masing-masing. Kemudian bagaimana programnya harap didiskusikan dengan dosen pembimbingnya, dan dosen pembimbingnya yang berperan besar seperti apa nanti terkait program KKN-nya. Laporan per 2 minggu, dan Oktober itu sudah maksimal selesai, pembiayaan sebesar 450.000. Berapa lagi? Oh iya, tetap dengan protokol kesehatan untuk melaksanakannya. Untuk pertanyaannya dari Eka Juliana, apakah KKN-nya tidak bisa diganti dengan magang aja ya Bu? Tadi saya tanyakan dengan Pak Wakil 1 bahwa kita belum memiliki skema magang, jadi tidak bisa diganti dengan magang. Oke, barangkali Bapak Kepala Prodi Ilmu Komunikasi akan memberikan arahan. Bapak Kepala Prodi Ilmu Komunikasi, Bapak Ardiansah. Silakan Pak kalau ingin memberikan arahan. Halo? Pak Ardi ke toilet dulu, Bu. Oh, begitu. Bu Weni, Ya. Pak Samsudin, Bu Weni. Pak Samsudin ada? Ada nih. Oke, silakan Pak Samsudin kalau ingin memberikan arahan. Pak Samsudin, silakan. Ya, Pak Samsudin. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Aduh. Waktunya Bu Weni yang saya hormati, Waket 1, kemudian para dosen, yang saya banggakan, calon KKN ya, yang pada hari ini sudah ada yang bergabung. Mudah-mudahan untuk selanjutnya makin banyak yang bergabung ya. Terkait dengan COVID-19 dihubungkan dengan KKN, tentu ini juga menjadi kendala karena memang saya yakin mahasiswa kita juga banyak yang masih ragu atau masih takut untuk keluar bebas ya terkait dengan KKN-nya. Tapi saran saya, KKN yang tinggal di desa itu sebaiknya dia berkomunikasi dengan kepala desa atau misalnya dengan pihak puskesmas atau semacamnya. Itu sebagai bentuk KKN mereka nanti di desa. Dan itu sebenarnya lebih efektif daripada kita gerakkan mahasiswa untuk berkeliaran di tempat atau misalnya menginap di tempat dia KKN nantinya. Artinya nanti KKN yang berjalan itu setiap minggu kita pantau terus kegiatannya, dan itu saya yakin lebih efektif daripada harus ketemu dengan orang-orang yang di desa atau di mana. Nah, terkait dengan tempatnya mungkin itu kita bicarakan lagi, apakah kita tentukan tempatnya nanti di mana. Kan di kampung halaman Pak Udin, mohon maaf, di kampung halaman masing-masing kan Pak? Ya, di kampung halaman masing-masing, tapi
perlu juga misalnya, karena memang saya yakin di tempat masing-masing kayak di Tanjab Timur itu ada yang tempatnya memang sangat jauh dia. Ya, Jadi oke, di situ siap. sudah apa namanya, tidak ada, hampir rata-rata kalau di Tanjab Timur itu sudah zona hijau ya. Jadi Ya. kegiatan itu boleh berjalan apa saja. Di sana sudah bebas. Misalnya ke kantor atau main bola bareng atau yang lain-lainnya itu sudah ngumpul semua di sana, tidak ada lagi keraguan. Nah itu juga perlu diperhatikan, saya yakin kalau di sana itu bolehlah Ya. 2 orang atau 3 orang itu bergabung dalam satu konsep Ya, oke, konsep siap. pemikiran di sana. Itu Iya, tergantung dosen DPL masing-masing ya. iya. Kalau di juga Tanjab nanti Timur itu sudah boleh. Iya, bisa juga nanti antar DPL juga bekerja sama kalau misalnya kampung mahasiswanya sama. Ya, itu Ya. bisa dipikirkan juga. Kemudian prototipenya juga perlu diperhatikan juga, Bu En. Itu nanti kita diskusikan lagi. Nah, memang ini penting sebagai DPL-nya juga, nanti juga kita komunikasikan juga semuanya. Ya. Mungkin itu sedikit aja dari saya. Mudah-mudahan sehat semua mahasiswa kita terkait dengan ini COVID-19 ini. Ya, terima kasih Bapak Samsudin. Berikutnya Bapak Ardi, sudah ada Kak Pak Ardi? Pak Ardi sudah ada? Masih di bawah, Bu. Masih di Masih di bawah. toilet. Sekretaris Prodi akan memberikan memberikan arahan? Enggak. Ya. Ibu Hilda? Saya menunggu Kaprodi saya aja. Tadi tidak ada pesan dari Kaprodi saya sebabnya. Oke, siap. Bapak Wakil sudah. Bapak Sigit selaku Ketua Disiplin Hamzah, apakah bisa bergabung untuk memberikan sedikit arahan? Bapak Sigit Ada nih, Wijaya. ada. Iya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Bapak Wakil 1, Pak Saprial, dan para dosen serta mahasiswa. Ya, karena saat ini di masa new normal, jadi memang beberapa kebijakan kita ambil khususnya untuk kegiatan KKN di tahun 2020 ini ya. Jadi besar harapan saya KKN ini tetap berjalan dengan baik melalui prosedur tetap COVID-19. Nah, jadi disinilah kita berharap mahasiswa Nurdin Hamzah ini menjadi agent of change ya, agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi artinya di masa new normal apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa mahasiswa berkontribusi di tengah-tengah masyarakat? Nah, jadi disinilah nanti dosen pembimbing lapangannya berperan mengarahkan, membuat program yang bisa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat ya. Ini tentu saja tidak mengurangi kegiatan KKN yang selama ini berjalan ya. Bahkan KKN seperti ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kan menjadi salah satu program Kampus Merdeka ya. Artinya mahasiswa diberikan, untuk yang KKN ini diberikan kreativitas dan inovasi apa yang dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya menitipkan pesan saja kepada Ibu Ketua LPPM dan para dosen pembimbing lapangannya nanti, mohon anak-anak KKN ini dimonitoring benar-benar ya, artinya jangan sampai kita kecolongan. Jadi rebahan aja di rumah gitu kan, padahal dia sedang KKN. Nah ini nggak boleh ya. Jadi tolong dimonitoring benar. Iya. Atau mereka ini melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan
protokol COVID-19. Nah, ini juga misalnya mereka terlalu bersemangat membuat orang berkerumun. Nah, ini tentu saja juga tidak boleh. Nanti kita akan berlawanan dengan tujuan KKN kita. Saya rasa itu saja beberapa pesan dari saya. Ya. Selamat untuk Ibu Ketua KPM dan tim. Semoga KKN 2020 ini menjadi lebih sukses dari KKN-KKN sebelumnya. Karena inilah tantangan kita untuk benar-benar memberikan kontribusi yang sangat berdampak kepada masyarakat. Memang saat inilah waktunya saya rasa sistem demokrasi ini. Saya rasa itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Dr. Sigit Indra Wijaya. Ya, saya tambahkan kembali informasinya bagi yang baru bergabung barangkali belum mengetahui ya, bahwa KKN kita konsepnya diubah menjadi KKN di kampung halaman masing-masing atau di kota masing-masing karena merespon pandemi COVID-19 dan new normal era. Garis besar kegiatannya adalah aksi sosial beserta dampak terkait COVID-19 dan new normal era, dan program besarnya diserahkan kepada dosen pembimbing lapangan masing-masing seperti apa. Mahasiswa membuat materi kegiatan dan membuat laporan kegiatan selama 2 minggu, per 2 minggu diserahkan kepada dosen pembimbing lapangan, kegiatannya apa. Kemudian terkait administrasi biaya bisa dibayarkan kepada Ibu Erna. Untuk merespon pandemi COVID-19 juga biayanya berkurang saat ini sebesar 450.000. Saya tunggu paling lambat awal Agustus, dan jika ada mahasiswa yang memiliki kondisi yang sangat tidak memungkinkan secepatnya membayar administrasi, silakan menghubungi saya. Tapi bukan berarti diringankan, dibebaskan, tetapi kita memberikan keringanan untuk pembayaran, pelunasan pembayaran. 450.000 itu dengan besaran 450.000 itu sudah termasuk membayar honor dosen pembimbing lapangan, mendapatkan kaos dan juga masker. Jadi kaos dan masker kalau semakin cepat terkumpul uangnya, kita juga semakin cepat pesan kaos seperti itu. Kebiasaan yang sudah lama, kita memberikan mahasiswa kebebasan untuk menentukan warna kaosnya. Ya sudah ada warna kaosnya yaitu ungu, hijau, merah marun, kemudian kuning. Apalagi ya, itu ya, ungu, hijau, merah, kuning, biru. Nah, untuk tahun ini kemarin ada usulan seperti warna putih dan sebagainya. Nah, silakan mahasiswa kalau memiliki usulan seperti itu, silakan didiskusikan kemudian disampaikan kepada saya. Untuk tagline juga, kita juga di dosen belum final untuk tagline KKN-nya seperti apa. Karena tagline-nya berubah, tidak lagi bergerak membangun desa atau kota berkelanjutan, tapi kita merespon itu untuk bagaimana tagline-nya yang ada pandemi COVID-19 dan new normal era atau seperti apa, gitu ya. Kemudian untuk pembekalan, biasanya mahasiswa sebelum turun KKN akan dibekali, tapi tahun ini pembekalan diserahkan kepada dosen masing-masing, tapi dimungkinkan nanti pertengahan Juli atau akhir Juli ada webinar yang harus diikuti oleh mahasiswa terkait dengan pelaksanaan KKN ini. Tidak banyak webinarnya, tapi nanti ada beberapa pakar yang akan memberikan pengarahan seperti Dr. Sigit Indra Wijaya atau Kepala Prodi dan sebagainya. Nah, silakan. Nah, tapi pembekalan khusus itu ada pada dosen masing-masing dan mahasiswanya. Jadi saya harap masing-masing dosen dan mahasiswa bekerja sama dengan dosen pembimbing lapangan masing-masing. Jadi saya harapkan ada komunikasi yang intensif, tidak komunikasi yang malas-malasan kepada dosen masing-masing. Silakan, karena masing-masing daerah juga akan berbeda masalah. Masing-masing kampung halaman atau kota mahasiswa akan berbeda masalah. Tentunya program-programnya juga akan berbeda masalah. Kalaupun ada mahasiswa yang satu kampung, dan itu berbeda DPL, dimungkinkan kerjasama, saling kerjasama. Kemudian pembukaan secara seremonial dilakukan secara daring. Jadi KKN-nya ada, kalau dulu pembukaannya kita kumpul di kampus dengan penyerahan baju
penyerahan pemakaian baju alma mater dilakukan pada bulan Agustus awal, nanti kita umumkan seperti itu, dan terkait administrasinya dan sebagainya. Akhir KKN yaitu Oktober tahun 2020. Ya, jadi KKN belum bisa diganti dengan magang karena belum ada skema itu. Oke, silakan mahasiswa kalau ingin bertanya atau ada yang sesuatu yang kurang jelas, silakan raise hand. Halo? Ada yang ingin ditanyakan terkait KKN ini? Atau DPL masing-masing akan memberikan pengarahan? Pak Ardi sudah ada, Pak Ardi? Pak Ardi sudah ada? Bu, Pak Ardi masuk, Bu. Oke, silakan Pak Ardi. Pak Ardi. Silakan Pak Ardi memberikan sedikit pengarahan kepada mahasiswanya. Pengarahan. Jam berapa sih, Mbak? 11 ya? Pas ya? Silakan Pak Ardi. Halo? Halo? Halo, Bu En. Ya, silakan Pak Ardi. Halo, ini saya pakai akunnya Pak Rizal nih. Oke, siap. Jadi gimana Bu ininya Bu? Silakan memberikan pengarahan apa yang mau Bapak sedikit pengarahan untuk mahasiswa. Pengarahan ya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa peserta KKN yang kami banggakan. Situasi yang tidak biasa ini tentu harus disikapi juga gitu ya, disesuaikan juga dengan kebiasaan KKN kita yang biasanya kita harus turun lapangan, kemudian interaksi langsung dengan masyarakat. Nah, saat ini mungkin tiap-tiap kita menjadi agen KKN secara pribadi, tidak lagi secara kelompok yang berinteraksi secara langsung ke masyarakat. Nah, tentu harus banyak inovasi, referensi yang dipelajari, begitu ya, sehingga nanti menjadi sumber-sumber yang baik dalam menemukan ide-ide dalam melaksanakan kegiatan KKN-nya. Karena kan tadi kita KKN-nya di tempat masing-masing gitu. Dan juga jangan lupa untuk konsultasi dengan pembimbing. Sistemnya boleh langsung datang ke kampus ya secara orang per orang, atau juga boleh melalui media-media yang ada. Mungkin di sini di forum ini itu aja yang Bu Weni yang dapat saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita ke kelompok masing-masing barangkali lebih efektif. Ya, oke, siap. Oke ya, berarti terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ardi. Berarti nanti habis ini silakan DPL jika ingin membuat room meeting sendiri dengan mahasiswa dipersilakan. Seperti itu. Yang jelas saya meminta kepada DPL untuk memetakan, memberikan dokumen laporan pemetaan tentang lokasi mahasiswanya berada di mana saja. Jika sudah, waduh, makan nih Pak Rizal. Oke. Jika sudah berhubungan dengan mahasiswanya secepatnya, maka silakan memberikan dokumen terkait dengan lokasi mahasiswanya, gambaran lokasi. Minimal mahasiswa diberikan arahan untuk memberikan laporan tertulis tentang gambaran lokasinya. Gambaran lokasi dia berada di kampung halaman masing-masing atau di kota masing-masing gitu ya, seperti gambaran umum penelitian tentunya. Kotanya apa, bagaimana, bla 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 gitu ya. Nah, untuk programnya silakan nanti didiskusikan di mahasiswa. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke LPPM. Oke, mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Mahasiswa, mahasiswi sekalian ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada yang tanya, ini udah cukup mengerti ya? Sudah cukup mengerti? Kalau sudah cukup dimengerti, meeting ini akan saya akhiri. Ada dosen yang ingin memberikan pengarahan? Tidak ada. Mungkin dengan ini ya, dengan perkelompoknya masing-masing, saya harapkan mahasiswa untuk
memberikan segera berkomunikasi dengan DPL masing-masing, dan saya tidak mentolerir jika Anda asal gitu ya, mentang-mentang di kampung halaman masing-masing kemudian asal. Ada DPL yang ingin memberikan pengarahan dan sebagainya? Ibu Sri Wahyuni, Bapak Suhendri nggak ada? Surya Wahyuni, nggak ada ya, oke siap. Oke, yang lainnya mahasiswa tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan saya akhiri meeting ini. Nggak ada yang tanya ya? Apakah sudah cukup jelas yang disampaikan? Sudah cukup jelas yang disampaikan untuk mahasiswa sekalian? Halo? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Apakah sudah cukup jelas skema KKN kita dan skema pembiayaannya? Halo? Kayaknya udah pada cukup semuanya nih. Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Iya, Bu, iya. Ada di chat, Bu, jelas. Oke, siap. Sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, saya harapkan minimal minggu depan sudah berkomunikasi dengan DPL masing-masing untuk membicarakan seperti apa program-program dan materi kerjanya. Maka jika tidak ada pertanyaan, karena waktu juga sudah ditentukan untuk hal yang lainnya, saya akhiri meeting ini. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran pejabat struktural STISIP yang sudah hadir, dan juga dosen-dosen yang sudah hadir, dan mahasiswa yang bersedia hadir untuk meeting ini. Jika ada pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan kepada saya, tapi mohon maaf saya belum bisa masuk ke grup KKN. Nah, mohon di-add ya, di grup KKN mohon di-add misalnya Bapak Kepala Prodinya, gitu ya. Seperti itu, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa dipantau, oke? Karena HP saya rusak. HP saya yang ada grupnya rusak, tab-nya tidak bisa menerima grup lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Jelas ya? Bapak rekodnya gimana nih? Rekodnya otomatis tersimpan ya? Rekodnya ini otomatis tersimpan. Jangan di-close, terus diapain? Ini stop ini ya? Stop ya? Mbak Wen mau foto dulu.